Kita akan membuat halaman landing page atau halaman indeks untuk sistem informasi perpustakaan, yang mana ketika orang membuka website akan muncul halaman depan. Kita mencari perpustakaan. Jadi yang pertama kita fill dulu pada data, sedangkan tabel data di filter akan muncul kolom pencariannya. Oke, langkah yang pertama kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita membuat satu folder. Oke. Dengan nama index.php, kita gunakan X. Setelah itu kita akan menghubungkan ke database. Kita buka di yang sudah ada di transaksi. Oke, kita copy yang paling pertama. Oke, dari PHP yang ini sampai di body. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita letakkan di index. Oke, Ctrl V. Oke, kemudian kita copy lagi yang ini sampai di div yang ini. Oke, kemudian kita letakkan di sini. Oke, di sini sudah saya letakkan. Oke, di sini kita tidak usah gunakan session. Oke, di sini dia langsung di PHP. Kemudian dia masuk di asset. Di sini include asset /fungsi /connector.php. Oke, jadi dia masuk di asset. Oke, kemudian di sini kita tutup dengan div dan body. Oke, kita Ctrl S. Oke, di sini kita refresh. Kemudian di sini kita ketik localhost perpustakaan, enter. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita buat tombol untuk search atau pencarian seperti di Google. Coba kita buka Google. Oke, jadi nanti yang muncul tampilan seperti ini. Tampilan search untuk mencari. Oke, di sini kita mau kasih nama apa ya? Di sini kan sistem informasi perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang. Kita kasih nama saja dengan Puspa. Di sini sistem kita kasih nama Puspa. Kemudian di beranda juga, di bagian navbar kita kasih juga Puspa. Oke, di sini
Sudah saya ganti dengan Puspa Stikom Uyalindo Kupang. Kemudian di transaksi juga kita ganti dengan Puspa. Ini Puspa. Oke, jadi kita sudah ganti navbar di beranda transaksi, kita ganti dengan Puspa biar singkat. Kemudian di judul title yang ini juga kita kasih nama dengan Puspa. Di sini sudah saya kasih nama atau ganti dengan Puspa. Nih. Kemudian di beranda juga, di bagian titlenya juga ini Puspa. Oke, jadi sudah. Kemudian di indeks, di titlenya juga kita ganti dengan Puspa ini. Sudah. Kemudian kita pilih file, save. Oke, di sini kita refresh. Oke, jadinya tampilan di sini berubah menjadi Puspa. Kemudian di bagian akbarnya, oke, ya. Kita refresh. Oke, jadi Puspa ini perpustakaan Stikom Uyalindo Kupang. Oke, terus di sini kita akan membuat kolom untuk pencariannya. Di sini kita kasih besar. Oke, di sini kita tambahkan H1, kemudian tutup slash H1, kemudian di bawah atau bisa di samping sini juga kita tambahkan BR yang ini untuk menampilkan Puspa ini menjadi tampilannya agak besar. Oke, jadi kita Ctrl S, coba kita jalankan, kita refresh. Oke, jadi tampilannya ini. Oke, selanjutnya kita ambil script dari Bootstrap. Oke, di sini kita ketik W3 square tab. Sambil kita menunggu, belum, coba kita ketik ulang W3 square tab. Oke, Bootstrap 5. Kemudian di input group, di Bootstrap input group. Oke, yang ini. Kita lanjut di bawah yang coba kita lihat, nah, di bagian sini. Ini di sini kita gunakan yang ini. Kita copy yang ini. Oke. Copy. Kemudian kita letakkan di sini. Oke. Sudah. Kemudian di sini nih span class input group text kriteria. Di sini kita gunakan untuk kriteria. Oke, di sini name-nya jenis buku. Kemudian kategorinya kata kunci. Oke, yang ini kita Ctrl S.
Oke, coba kita testing. Oke, jadi dia akan muncul kriteria dan kata kunci. Oke. Selanjutnya kita akan membuat list box. Oke. Di sini sudah saya buat. Oke, di sini variabel data, MySQL query, variabel konektor. Di sini select bintang from jenis, order by nama jenis, ascending. Oke. Kemudian di sini ID jenis buku, value name-nya nama jenis yang ini. Oke. Ctrl S. Oke, di sini kriteria yang ini nanti ada macam-macam jenis buku. Oke. Kemudian di bawahnya harus kita tambahkan penelusuran seperti di Google ini, di bagian sini penelusuran yang ini. Oke, kita masuk di sini. Kemudian di sini di sini buttonnya untuk mencari. Jadi di sini button tipe sama dengan submit, kelas BTN warning. Di sini penelusuran Puspa. Kemudian lanjut button ke yang ini. Oke, jadi script yang ini dia akan mengurangi tampilan yang tadi panjang. Dia akan jadinya pendek seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan jadi di yang ini SM ini enam ini kita tambahkan mix auto yang ini biar tampilannya yang di sini jadinya seperti ini. Jadi ini penelusuran Puspa. Oke, jadi seperti ini. Kemudian tombol yang ini adalah tombol pendaftaran pengunjung baru. Ini. Jadi munculnya seperti ini. Pendaftaran pengunjung. Oke, kemudian script yang ini dia akan menampilkan pencarian kayak yang ini. Oke, kemudian di sini variabel feed jenis buku sama dengan variabel post. Di sini kita gunakan ID jenis buku yang tadi. Kemudian di sini variabel kata kunci start bar. Di sini variabel post, filenya kata kunci yang ini. Kemudian yang ini variabel data. Kemudian di sini variabel f data. Oke. Kemudian yang variabel f data sama dengan MySQL query, variabel konektor select. Di sini filenya ID buku, judul, koma intisari, koma tahun terbit, koma ISBN, koma jumlah halaman, koma jumlah buku, titik, nama penulis, AS, nama penulis, koma, penerbit, titik, nama penerbit, AS, nama penerbit, koma jenis,
titik nama jenis AS, nama jenis, rak, titik nama rak AS, nama rak, lemari, titik nama lemari, from buku, koma penulis, koma penerbit, koma jenis, koma rak, koma lemari, where buku, titik ID penulis, sama dengan penulis, titik ID penulis, N buku, titik ID penerbit, sama dengan penerbit, titik ID penerbit, N buku, titik ID jenis buku, sama dengan jenis, titik ID jenis buku, N buku, titik ID rak, sama dengan rak, titik ID rak, N rak, titik ID lemari, sama dengan lemari, titik ID lemari, N buku, titik ID jenis buku, like, variabel fit jenis buku, N buku, titik judul, like, variabel kata kunci. Oke, jadi seperti ini. Dia akan menampilkan variabel ID buku. Oke, di sini variabel TID buku. Di sini karena ada 12. Coba kita lihat. Localhost PHP my admin. Sambil kita menunggu karena di sini jaringan terputus. Kita sambungkan. Sambil kita connect. Oke, jadi sudah. Kita klik di DB perpustakaan. Di buku. Oke, di sini ada ID buku, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, ID rak, ID lemari, dan status. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita hanya hitung sampai di ID lemari saja. Oke. Jadi kita kembali di sini. Oke. Jadi sini sudah saya buat di sini variabel TID buku sama dengan variabel D buka kurung siku, ID buku, tutup kurung, titik koma. Kemudian yang kedua, variabel T judul sama dengan variabel D buka kurung siku, judul, tutup kurung siku, titik koma. Yang ketiga,
variabel T intisari sama dengan variabel D intisari. Yang keempat, variabel T tahun terbit sama dengan variabel D tahun terbit. Yang kelima, variabel T ISBN sama dengan variabel D ISBN yang ini. Keenam, variabel T jumlah halaman sama dengan variabel D jumlah halaman. Selanjutnya, variabel T jumlah buku sama dengan variabel D jumlah buku. Selanjutnya, variabel T nama penulis sama dengan variabel D nama penulis. Selanjutnya, variabel T nama penerbit sama dengan variabel D nama penerbit. Oke, selanjutnya variabel T nama jenis sama dengan variabel D nama jenis. Selanjutnya, variabel nama rak sama dengan variabel D nama rak. Oke, selanjutnya variabel T nama lemari sama dengan variabel D nama lemari. Jadi T yang ini adalah T untuk tampil. Jadi ini dia menampilkan buku, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama jenis, dan nama rak, dan yang terakhir nama lemari. T ini dia tampil. Jadi di sini mau menambahkan huruf apa juga bisa, terserah. Tapi di sini saya gunakan huruf T saja. Kemudian di sini saya tambahkan yang ini PHP if variabel total data. Ini 0 yang ini. Oke, seperti ini. Jadi yang ini dia simpan jumlah perhitungan yang ini. Oke, Ctrl S. Oke, kita Ctrl S. Kita refresh. Jadi di sini kita bisa pilih jenis buku seperti buku bahasa Inggris, biografi, cergam atau cerita gambar, cerita, dongeng, ya seperti ini. Kita bisa pilih jenis buku yang kita mau. Oke, selanjutnya coba kita di sini. Ini coba kita klik bahasa Inggris, judul. Maka dia coba kita dia muncul. Oke, selanjutnya script yang ini dia akan display image. Di sini variabel file sama dengan variabel TID buku if file exists. Di sini admin select gambar, select cover, select variabel file. Di sini filenya kita gunakan file JPG atau file JPEG. Oke, kemudian di sini img search admin slash gambar slash cover slash di sini php echo variable file. Di sini kita menggunakan file JPEG. Oke, di sini php lc, di sini image rc admin gambar cover slash kosong JPEG. Oke. Kemudian di sini H5 php echo variabel T judul. Di sini P-nya small. Di sini penulis
Yang pertama ini penulis PHP echo variabel T nama penulis. Oke. Kemudian kita tutup dengan BR. Yang kedua ini penerbit. Di sini PHP echo variabel T nama penerbit. Di sini tahun penerbit. Oke, di sini PHP echo variabel T tahun penerbit. Kita tutup dengan BR. Kemudian di sini jenis PHP echo variabel T nama jenis. Di sini jenis ini ISBN. Di sini variabel T ISBN. Kemudian rak PHP echo variabel T nama rak. Di sini PHP echo variabel nama lemari. Oke. Kemudian stok PHP echo, di sini stok ini dia menampilkan jumlah buku, variabel T jumlah buku. Oke. Kemudian di sini PHP, di sini variabel file, variabel ID buku. Di sini file eksis admin gambar buku file. Di sini kita gunakan file PDF. Kemudian di sini kita tambahkan href admin /gambar /buku PHP echo variabel file. Di sini PDF target. Di sini kita gunakan untuk kita mengunduh buku. Kemudian di sini kita tutup dengan /mail. Di sini /p. Kemudian /div. Kemudian oke, kita tutup dengan yang ini. Oke, jadi ini yang tadi script yang ini untuk kriteria penelusuran pengunjung. Penelusuran Puspa dan pendaftaran pengunjung. Oke, jadi script yang ini. Oke, jadi seperti ini.